Oke guys, balik lagi di my channel Isman Andro Official. Nah, kali ini kita akan ngebahas masalah LCD handphone lagi. Karena sampai sekarang ini masih banyak teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya mau tanya jujur nih buat teman-teman, pernah nggak sih kalian ganti layar iPhone yang awalnya tuh seneng karena harganya murah ya, tetapi setelah dipakai beberapa hari kok warnanya jadi aneh ya, kok baterainya jadi lebih boros, kok waktu scrolling Instagram ataupun TikTok rasanya nggak senyaman dulu ya. Nah, dan yang paling banyak nyesek nih, baru 3 bulan pemakaian itu sudah rusak lagi ya teman-teman. Nah, di video ini saya mau bongkar habis-habisan. Kita akan ranking dan analisis mendalam LCD iPhone 2026 yang banyak banget beredar di marketplace ya, terutama di marketplace toko oranye ya teman-teman. Yang pertama ada Incel, Havik, Kaiku, OLED GX, OLED DD sampai dengan OM atau ori copotan ya teman-teman. Nah, mana yang paling worth it buat kamu beli, mana yang cuma marketing doang, dan mana yang sebaiknya kamu harus hindari ya teman-teman. Tonton sampai habis karena di akhir video saya kasih kesimpulan yang paling aman supaya kamu nggak salah pilih ya teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Isman Andro Official. Topik ini jujur sering banget ditanyain di DM dan di kolom komentar saya ya, bahkan sampai mengunjungi WhatsApp pribadi saya teman-teman. Oke guys, layar itu 70% pengalaman pakai iPhone ya. Nah, kamera bagus percuma kalau warnanya layar nggak akurat ya teman-teman. Chipset kencang percuma juga kalau scrollingnya nggak smooth ya. Baterai besar percuma juga kalau layarnya boros daya ya teman-teman. Nah, banyak orang pikir yang penting itu nyala, padahal beda panel bisa bikin beda rasa pakai teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke ranking paling atas dulu ya teman-teman, yaitu OM atau ori copotan ya. Ini padahal panel original yang dilepas dari unit iPhone lain. Nah, kenapa ini sering jadi pilihan paling aman? Nah, kenapa secara struktur panel, kalibrasi warna hingga respon sentuhan itu mendekati standarnya Apple ya teman-teman. Warna putihnya itu natural, hitamnya dalam, brightnessnya stabil, True Tone biasanya tetap bisa aktif ya teman-teman, dan yang paling penting scrolling terasa halus ya. Tapi kekurangannya ini harganya mahal ya teman-teman, dan stok kadang ada dan kadang itu nggak ada ya teman-teman. Intinya itu nggak konsisten untuk stoknya ya teman-teman. Nah, kalau kamu tipe orang yang nggak mau ribet dan mau rasa original, OM adalah pilihan yang paling aman buat iPhone kesayangan kalian ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke OLED GX ya. Nah, GX ini sering disebut sebagai salah satu aftermarket atau OLED ya terbaik di marketplace-nya. Karakteristiknya tuh warnanya lebih punchy ya teman-teman. Hitamnya lebih pekat dibanding LCD biasa, kontrasnya udah tinggi ya teman-teman, dan relatif hemat baterai dibandingkan dengan mereknya Incel ya teman-teman. Nah, buat kamu yang pakai iPhone seri X sampai dengan 15 ke atas, GX ini sering jadi sweet spot antara harga dan kualitas ya. Tetapi GX tetap yang namanya aftermarket ya teman-teman, artinya kualitasnya tuh bisa beda tergantung seller penjualannya ya teman-teman, dan biasanya lebih rapuh dibandingkan soft OLED premium original ya. Nah, kalau kamu cari visual cakep tanpa bayar harga OM, GX ini opsi yang sangat masuk akal teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke ranking 3 yaitu OLED DD ya teman-teman. Nah, DD ini biasanya satu level di bawahnya GX ya. Secara visual masih lebih bagus dibandingkan dengan mereknya Incel ya. Hitam tetap pekat karena OLED warnanya lebih hidup dibandingkan LCD IPS atau FPS ya teman-teman. Tetapi brightness kadang nggak setinggi mereknya GX ya teman-teman, dan konsistensinya kualitas tergantung batch produksi. Kalau budget kamu terbatas tapi mau tetapnya layarnya OLED, DD bisa jadi opsi untuk kamu ya teman-teman. Tapi kalau beda harga tipis dengan GX, saya pribadi akan naik ke mereknya GX ya. Nah, ini yang sering bikin penasaran teman-teman, yaitu mereknya dari produk Kaiku ya. Kaiku ini sering dipasarkan sebagai premium aftermarket dengan high color game mode ya. Beberapa review bilang warnanya itu tajam dan jernih. Secara posisi pasar, Kaiku sering berada di tengah-tengahnya antara DD dan GX ya. Kelebihannya tuh warnanya terlihat vivid ya, cukup nyaman buat multimedia. Lalu kekurangannya tuh belum semua seri punya konsistensi kualitas yang sama ya teman-teman. Jadi kalau beli Kaiku pastikan cek rating toko dan review pada pembeliannya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke produknya Havik ya. Havik ini biasanya masuk ke kategori middle tier ya teman-teman. Kualitasnya tuh oke untuk pengguna harian.
touchnya lumayan responsif, harganya lebih bersahabat ya. Tetapi secara visual belum tentu sekelas GX atau OM ya teman-teman. Kalau kamu pakai iPhone seri lama dan butuh layar yang stabil tanpa harganya mahal, Havik mungkin bisa jadi pilihan kalian ya teman-teman. Oke, yang terakhir ini yang sering kita debat yaitu mereknya Incel ya teman-teman. Nah, Incel ini banyak macam ya teman-teman. Ada Incel JK, Incel intinya ada beberapa tipe ya teman-teman. Incel juga mengeluarkan produk yang namanya OLED. Tetapi kita bahas Incel yang middle tier ya teman-teman. Nah, ini harga yang paling murah dari beberapa yang sudah saya rekomendasikan di atas, dan paling banyak terjual di marketplace ya, dan paling sering dipilih karena tentunya harganya yang murah ya teman dan terjangkau. Secara fungsi ini sudah aman, tetapi warnanya kurang hidup teman-teman, kontrasnya biasa saja, brightnessnya tuh sering di bawahnya OLED ya, dan kadang lebih boros daya teman-teman. Ini yang bikin kita pengguna iPhone tuh malas menggunakan mereknya dari Incel ya teman-teman. Nah, untuk iPhone seri 6 sampai dengan 11 ini masih oke kita gunakan untuk mereknya Incel, tetapi saya kurang sarankan pakai Incel ya teman-teman, karena untuk seri X ke atas itu lebih baik kalian ambil yang mereknya OLED ya teman-teman. Ini saya sekarang saya kasih shortcut biar gampang teman-teman rekomendasi berdasarkan seri. Jadi saya klarifikasi, untuk iPhone 6 sampai dengan 8 kalian bisa gunakan merek Incel yang berkualitas atau merek OEM juga boleh ya teman-teman. Lalu untuk iPhone SR sampai dengan iPhone 11 OEM lebih bagus, Incel masih aman ya teman-teman, masih bisa digunakan. Lalu iPhone X sampai dengan 11 Pro ini kalian minimal gunakan mereknya OLED DD, dan lebih bagus lagi kalian gunakan merek GX ya teman-teman. Lalu iPhone 12 sampai dengan terbaru saat ini iPhone 15 bahkan 16 jangan pakai merek Incel lagi teman-teman. Minimal kalian gunakan merek yang merek dari produk DD, dan idealnya tuh kalian harus pakai GX atau produk OEM yang saya sebutkan dengan ori copotan barusan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa juga hal-hal yang harus kamu cek sebelum pasang. Wajibnya kamu pastikan tidak ada dead pixel, brightness stabil, touchnya udah responsif, sangat stabil ya untuk sentuhannya. Lalu Face ID berjalan dengan normal, dan terakhir tidak muncul notifikasi error display ya. Nah, kalau teknisinya nggak bisa jelaskan jenis panel yang dipasang, itu red flag ya teman-teman. Oke, jadi guys, kesimpulan saya di 2006 ini, kalau mau paling aman pilihnya OEM, kalau mau premium tapi lebih hemat kamu pilih produknya GX. Kalau mau tengah-tengah kamu bisa pilih DD ataupun Kaiku ya. Lalu kalau kamu mau fungsional dan murah, kamu ambil yang mereknya Incel. Oke, dan sekarang saya mau tanya ke kalian, kalian pakai iPhone seri apa dan sekarang layarnya pakai apa? Tulis di komentar ya. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena di video berikutnya saya bakal bongkar cara bedain OLED premium dan OLED murahan cuma dalam 1 menit teman-teman. Dan itu banyak orang yang belum mengetahui sampai sekarang ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you, see you again.